Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Di hari yang cerah ini kita akan belajar tentang tema 6 lingkungan bersih, sehat dan asri, subtema 1 lingkungan rumahku. Pembelajaran 1. Nah, sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Terima kasih anak-anak telah berdoa dengan baik. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini diberi kemudahan dan kelancaran ya, serta ilmu yang kita dapat bermanfaat. Oke, kita lanjut. Sebelumnya perkenalan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Oh iya, ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan ya, nama Ibu Rizky Aprilia Saputri, biasa dipanggil Bu Kiki. Pekerjaan Bu Kiki adalah mahasiswa PPG Prajabatan UNY tahun 2020. Asal Bu Kiki dari Magelang, Jawa Tengah. Hobi Bu Kiki adalah mendengarkan musik. Hari ini kita akan belajar bersama. Semoga kalian senang ya mengikuti pembelajaran dari Bu Kiki. Assalamualaikum. Nah, materi yang akan dipelajari adalah yang pertama, bahasa Indonesia, yaitu tentang kalimat petunjuk. Yang kedua adalah PPKN, yaitu tentang aturan di rumah. Yang ketiga adalah SBDP, yaitu bunyi kuat dan bunyi lemah. Nah, apa yang kita pelajari hari ini? Nah, tujuannya adalah menganalisis ungkapan petunjuk yang ada dalam bacaan, menuliskan ungkapan petunjuk, menggali informasi tentang aturan yang ada di rumah, melakukan wawancara dengan orang tua tentang aturan di rumah dalam menjaga kebersihan, kemudian mengidentifikasi kuat lemah bunyi dalam lagu. Yang terakhir adalah mempraktikkan kuat lemah bunyi dalam sebuah lagu dalam bentuk video ya. Jadi nanti kalian bernyanyi, kemudian nanti divideokan. Nah, siapakah aku? Di sini gambar pertama. Ya, betul sekali, ini adalah sapu lantai. Sapu lantai digunakan untuk menyapu lantai. Kemudian ini gambar yang kedua. Ya, adalah sapu lidi. Betul sekali anak-anak, ini adalah sapu lidi. Fungsinya untuk menyapu halaman. Kemudian yang ketiga, ini apa? Biasanya bentuknya warna-warni, ada yang terbuat dari kaleng. Seperti itu. Nah, ini namanya adalah serok sampah. Ya, untuk mengumpulkan sampah. Yang terakhir, ini namanya apa? Ayo, ini namanya adalah pel lantai. Digunakan untuk mengepel lantai. Nah, alat-alat tersebut adalah alat-alat kebersihan yang ada di sekitar kalian. Nah, tahukah kamu apa yang dimaksud dengan kalimat petunjuk? Ya, kalimat petunjuk adalah kalimat yang di dalamnya memuat langkah-langkah dalam mengerjakan sesuatu. Contohnya, kalimat petunjuk tentang cara membuat mie instan. Nah, ciri-ciri dari kalimat petunjuk adalah yang pertama, disusun secara sistematis dan berurutan. Yang kedua, nadanya mengarah ke perintah namun halus. Yang ketiga adalah sifatnya lugas, jelas, dan tidak membuat bingung. Contoh kalimat petunjuk,
petunjuk menyiapkan larutan pembersih lantai. Nah, yang pertama adalah tuangkan cairan pembersih secukupnya ke dalam ember, kemudian tambahkan air sampai setengah dari ember. Kemudian yang ketiga, aduk larutan tersebut menggunakan pengepel. Yang keempat, setelah tercampur, larutan pembersih siap digunakan. Ayo sekarang coba bandingkan gambar di bawah ini, gambar pertama dan gambar kedua. Kira-kira gambar mana yang menurutmu enak dipandang? Ya, betul sekali anak-anak. Gambar yang enak dipandang adalah gambar yang A atau gambar yang pertama ya. Nih, emotikonnya adalah bahagia karena lingkungannya sangat bersih dan sehat. Sedangkan yang B, emotnya menangis. Kenapa? Karena lingkungannya kotor, banyak sampah berserakan di depan rumah. Coba sekarang, manakah perilaku yang menurutmu baik? Perilaku yang pertama atau perilaku yang kedua? Kalau yang pertama, ini adalah Tono yang sedang mencoret-coret tembok rumahnya. Kemudian ayah menasihatinya. Kemudian kalau gambar yang kedua adalah Susanti yang membuang sampah pada tempatnya. Nah, iya betul sekali. Perilaku yang baik adalah yang kedua. Ini emotnya ya. Jadi tembok itu tidak boleh digambari atau dicoret-coret ya. Kalau mau menggambar menggunakan buku gambar saja ya anak-anak. Kemudian kalau yang B ini adalah ada emotnya adalah jempol ya atau betul. Jadi membuang sampah pada tempatnya adalah salah satu bentuk menjaga kebersihan lingkungan. Nah, tahukah kamu pentingnya menjaga kebersihan rumah? Kebersihan adalah sebagian dari iman. Lingkungan rumah yang bersih akan membuat keluarga kita menjadi sehat. Manfaat rumah bersih dan sehat: yang pertama, rumah terlihat lebih indah. Yang kedua, terhindar dari penyakit. Yang ketiga, keluarga menjadi sehat. Yang keempat, rumah enak dipandang. Nah, berikut adalah jenis-jenis kegiatan kebersihan di rumah yang bisa kalian lakukan. Yang pertama, menyapu rumah dan menyirami tanaman. Yang kedua adalah mencuci piring. Mencuci piring ini dilakukan dengan pendampingan orang tua ya anak-anak. Kemudian membersihkan tempat tidur. Nah, setelah bangun tidur kalian membersihkan tempat tidur ya. Jenis kegiatan kebersihan di rumah: yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Ini selanjutnya ya. Kemudian yang kedua adalah membersihkan jendela. Nah, ini membersihkan jendela biasanya dilakukan setiap hari Minggu ya. Jadi bersih-bersih rumah bersama. Jika rumah kotor, bagaimana akibat yang dirasakan? Ayo. Nah, ini adalah contoh gambar rumah yang kotor. Banyak sampah ya anak-anak. Nah, akibat rumah yang kotor adalah yang pertama, rumah menjadi berantakan seperti gambar yang sebelumnya. Kemudian tidak sehat dan tidak enak dipandang. Yang ketiga, banyak kuman penyakit. Nah, oleh karena itu, mari teman-teman selalu menjaga kebersihan rumah kita. Lingkungan bersih, keluarga menjadi sehat. Nah, kita masuk ke bunyi lemah dan bunyi kuat. Contoh bunyi kuat adalah tepuk tangan yang sangat keras, kemudian suara kendang, drum, dan lain sebagainya. Contoh bunyi lemah adalah orang berbisik, tepuk tangan yang lemah, dan suara daun yang tertiup angin. Bunyi kuat itu biasanya terdengar keras oleh telinga, sedangkan bunyi lemah adalah bunyi yang samar-samar didengar oleh telinga. Nah, sebelum lanjut, kita menyanyi terlebih dahulu ya anak-anak. Banyak nyamuk di rumahku, gara-gara aku malas bersih-bersih. Banyak semut di rumahku, gara-gara
Setelah mengamati video berikut ini, kemudian nyanyikanlah lagu dengan menggunakan tepukan tangan yang menandakan kuat dan lemahnya bunyi. Nanti minta bantuan orang tua ya anak-anak untuk memvideokan kalian ketika bernyanyi seperti itu. Kita lakukan. Nah, bagaimana perasaanmu selama mengikuti proses pembelajaran hari ini? Pasti sangat bahagia ya dan sangat senang. Kemudian, apakah kalian sudah paham dengan materi yang kita pelajari? Jika belum paham, bisa langsung tanya ke Bu Kiki ya anak-anak, jangan sungkan. Nah, mari menyimpulkan pembelajaran hari ini. Kita sudah belajar tentang kalimat petunjuk, melakukan sesuatu, kemudian aturan di rumah agar kebersihan tetap terjaga, kemudian menyanyikan dengan bunyi kuat dan lemah. Waktunya berlatih, bukalah kembali LKPD dan kerjakanlah latihan soal di bagian belakang ya. Selamat mengerjakan anak. Nah, selamat anak-anak hebat dan luar biasa. Kalian telah berhasil menyelesaikan misi hari ini dengan baik. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat ya. Kurang lebihnya Bu Kiki mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini jempol manis untuk anak-anak Bu Kiki yang hebat. Teruslah semangat belajar, karena ilmu adalah harta paling berharga. Oh iya, walaupun di rumah saja, tetap patuhi protokol kesehatan ya. Memakai masker jika keluar rumah, menjaga jarak aman ketika bertemu, dan rajin mencuci tangan menggunakan sabun. Dah anak-anak, semoga bertemu di lain kesempatan ya.